Evan, Tia, Andy. Berdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa angkat tangan, Pendi? Ya, Nana, kita hari ini akan belajar belajar kembali tentang ASEAN. ASEAN itu tentang bagaimana letak geografis respon ini. Jadi ASEAN itu adalah perkumpulan bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara. Ada. Jarang gangguan kayaknya. Waduh. Sirek. Loh. Mbak Tiana, dise kok gak diuripna kamerai. Nan bahari kono. Mbah, Dengaran suaranya Pak Buruan, anak? dengar Pak. Ya, kita mulai lagi ya. Maaf, tadi ada gangguan. Ya, kita mulai dari yaitu ASEAN ya. Jadi ASEAN itu adalah perkumpulan dari bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara. Hanya Asia Tenggara saja yang bergabung di dalam ASEAN. Yaitu sekarang ada 10 negara. Yang sudah kita ketahui bersama yaitu mulai dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, terus
Singapura, Filipina, dan juga Laos, Kamboja, Thailand, itu semuanya tergabung di dalam ASEAN. Dan baru-baru ini juga Timor Leste itu sebagai pengamat. Ya. Jadi ASEAN ini adalah singkatan dari Association Southeast of Nation. Jadi yang artinya dalam bahasa Indonesia perkumpulan bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara. Nah, ini kita bisa lihat ada persamaan dan perbedaan karakteristik negara. Kalau kita lihat di sini adalah ini. Kalau kita lihat peta di sini, ada beberapa macam model negara. Yang ini, perhatikan panahnya nih ya. Ini namanya yang disebut dengan semenanjung. Jadi negara yang berbentuk semenanjung itu ada Kamboja, Thailand yang warna kuning, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Juga sebagian Malaysia. Ini berbentuk semenanjung. Semenanjung itu adalah daratan yang menjorok ke lautan. Jadi daratan yang masuk ke dalam lautan. Di sampingnya ini adalah lautan. Sedangkan ada negara yang berbentuk kepulauan. Jadi negaranya ini terdiri dari pulau-pulau. Yaitu Indonesia, ini banyak pulau. Terus juga Malaysia. Terus ini Singapura, di sini yang kecil ya. Itu letaknya di sini. Nah, apa saja kalau kita lihat dari peta di sini, kita bisa melihat satu. Kalau sebagian besar penduduknya di sini adalah kegiatannya adalah di dalam pertanian. Ya, dari 10 negara ini hampir semuanya adalah pertanian. Ada satu negara yang tidak mempunyai, yang penduduknya tidak sebagian besar adalah berdagang, yaitu adalah Singapura. Kenapa? Karena Singapura wilayahnya itu sangat kecil di sini, Singapura. Yaitu disebut juga dengan negara kota. Tapi walaupun kecil, Singapura itu yaitu sangat makmur, sangat kaya di sana. Yang luasnya atau besarnya dari negara Singapura ini adalah mungkin sebesar Lumajang. Ya. Jadi kegiatan di Singapura hampir 80% atau lebih dari separuh semuanya adalah berdagang. Kenapa? Karena Singapura itu letaknya strategis di sini. Ini adalah yaitu dilalui banyak kapal-kapal dari negara lain. Dan kita ke Malaysia, anak. Malaysia mungkin di daerah Taman Ayu sudah banyak yang ke Malaysia ya. Jadi TKI itu. Jadi di Malaysia ini ada dua di sini dan juga ini. Malaysia Barat, Malaysia Timur. Malaysia Timur ini berbatasan langsung dengan Indonesia, dekat dengan Kalimantan. Kalau yang Malaysia itu disebut juga dengan negeri jiran. Di sini ada kota yang terkenal yaitu Joseon. Ada lagi yaitu sekarang kita ke sebelahnya Malaysia, yaitu warna kuning ini adalah Thailand. Thailand disebut juga negeri gajah putih. Di Thailand ini ada yang namanya sungai yang besar. Itu dimanfaatkan untuk irigasi. Di sana sangat subur. Namanya Sungai Chao Phraya. Nah, Sungai Chao Phraya ini yang mendukung pertanian di Kamboja. Jadi pertanian di Kamboja itu sangat maju ya. Kalau kalian dengar ada misalnya adalah pepaya Thailand, lokates Thailand, Bangkok ya, jambu Bangkok itu di sana itu sangat maju. Jadi steknya itu sangat maju. Hampir menghasilkan kalau buah-buahan yang kualitasnya itu besar, bagus gitu. Itu Thailand. Kalau di Kamboja sekarang.
Thailand ibu kota Bangkok ya. Kamboja, Ho Chi Minh City, ibu kotanya ini lebih kecil. Di sini hampir adalah Buddha juga penduduknya. Terus ini ada lagi yaitu Vietnam. Vietnam ini yang ini ya. Di Vietnam ini masih agak miskin anak. Hampir juga pertambangan, pertanian. Ada lagi negara yang tidak punya lautan. Jadi negara ini tidak punya laut karena ada di tengah-tengah negara lain, yaitu negara Laos ini. Jadi Laos ini tidak punya lautan, tapi mereka punya angkatan laut juga yang ditaruh di laut lepas namanya. Terus ada lagi Myanmar ini yang paling sebelah barat. Myanmar ini dulu namanya adalah Burma. Itu sebelah barat sini. Di sini kalau yang di Laos tadi di sini ada sungai yang dimanfaatkan oleh penduduk di sana untuk pengairan atau pertanian, namanya Sungai Mekong. Itu salah satu juga sebagai sarana transportasi. Jadi sungainya besar, bisa dipakai perahu-perahu di tengahnya. Itu sebagai sarana transportasi. Karena negaranya yang kecil, jadi memanfaatkan sungai. Kalau Kalimantan juga ada, namanya Sungai Magam. Sekarang kita ke Filipina. Filipina adalah negara kepulauan. Di sini sering terjadi gempa, juga sering terjadi gunung meletus. Tapi tanahnya sangat subur seperti di Indonesia. Kalau ada gunung berapi, berarti tanahnya subur. Disebut juga tanah vulkanik. Di Filipina ini, mereka adalah hampir semuanya juga bertani. Ada juga yang berdagang sebagian kecil ya. Mata uangnya peso, ibu kotanya Manila. Terus kita ke Brunei Darussalam. Di sini letaknya di antara yaitu antara Kalimantan, di Pulau Kalimantan juga, tapi berbatasan dengan Malaysia Timur. Brunei ini sangat makmur, anak-anak. Disebut juga dengan petrodolar. Kenapa? Di sana berbentuk kerajaan atau kesultanan, ada pangerannya juga. Di sana adalah mempunyai kekayaan yaitu minyak bumi. Yang pengelolaannya itu makmur dari ASEAN ini. Kalau Indonesia adalah negara kita, negara yang paling luas, ibu kotanya yaitu Jakarta. Di Indonesia hampir semua ada, tapi pengelolaannya yang belum maksimal. Gitu. Sekarang penduduk yang ada di Asia Tenggara. Kita ke Myanmar. Paling banyak di Myanmar ini adalah suku Burma. Kalau di Laos ini adalah yaitu Lao. Daratannya rendah ya. Kalau di Vietnam ada suku Vietnam hampir 80%, 80% itu hampir lebih banyak. Di Kamboja ada suku Khmer, hampir semuanya ini 94%. Kalau di Thailand ada suku Tai dan juga Tionghoa. Tionghoa ini termasuk Cina. Nah. Kalau Tionghoa ini hampir semua menyebar di Asia Tenggara, itu ada orang Cina di mana-mana ada. Nah. Di Malaysia ini suku Melayu, ini yang asli. Tapi banyak juga Cina di Malaysia. Di Singapura hampir semuanya adalah Cina atau Tionghoa. Kalau di Brunei Darussalam ini adalah suku Melayu. Suku Melayu itu hampir sama seperti kita ini. Bahasanya ya seperti orang Malaysia, seperti Jawa-Jawa begitu. Di Filipina ini adalah suku Filipino, hampir 80%. Kalau kalian lihat juga, maka di Filipina juga ada suku Tionghoa. Terus juga di Indonesia sekarang. Ini Indonesia mempunyai paling banyak suku. Kenapa? Karena
bentuknya adalah pulau-pulau, wilayahnya sangat luas. Nah, di sini hampir semua suku Jawa. Suku Jawa ini di semua wilayah Indonesia itu ada. Lalu untuk perdagangan yang menonjol, anak-anak, kita kembali lagi ke peta di sini. Kalau Indonesia itu mengimpor minyak bumi, dapat uangnya. Brunei minyak bumi. Di sini, di Manila juga minyak bumi dan juga ada serat abaka. Yaitu serat abaka itu serat dari serabut kelapa. Kalau di Malaysia itu adalah timah putih. Timah putih itu hampir nomor 2 sekarang. Di timah putih itu ada di Malaysia. Kalau negeri Gajah Putih, Thailand, di sini adalah pertaniannya. Hasil pertaniannya itu yang diimpor ke luar negeri. Di sini hampir kalau dimulai dari Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, ini adalah hampir semuanya mayoritas, sebagian besar adalah Buddha. Ya. Jadi sebagian besar penduduknya itu Buddha. Lalu bagaimana dari pariwisata? Pariwisatanya kenapa kok artis-artis? Artis-artis itu banyak yang berlibur. Kalau di Thailand itu yang menarik itu adalah pantainya. Pantai di Thailand itu sangat indah. Jadi kalau kita lihat banyak artis dari Indonesia yang ke sana. Seperti mau ke diving, menyelam, atau snorkeling, hanya sekedar melihat-lihat saja. Nah, kalau di Indonesia yang pariwisata yang menarik itu biasanya dari luar negeri, yaitu ke Bali. Tapi Indonesia paling banyak biasanya ke Singapura ataupun ke Thailand. Di sana sangat menarik dari segi pariwisata. Mana? Ada pertanyaan? Ayo tak kau narik. Pak. Enggak. Paham, Pak. Ya tidak. Kalau tidak, ya sudah, itu penjelasannya dari Pak Guru. Saya tutup dulu, hidupkan dulu kameranya, semuanya. Kita berdoa. Ya, silakan. Semua. Mungkin dia, Dik. Ayo, kita mulai berdoa bersama-sama. Pembelajaran sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Cukup 1 kali saja mengerjakan. Karena pengerjaan yang 2 kali tidak bagus nilai. Walaupun tidak 100. Ayo, berdoa mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana lafi khusrin. Hei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.